Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Syukur Eko Raharjo, CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Profil diri. Saya Syukur Eko Raharjo, CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMA Negeri 78 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya disupport oleh Bapak Rudi Irawan sebagai fasilitator dan Bapak Lukman Hakim sebagai pengajar praktik. Setelah mempelajari modul 1.3, saya merumuskan visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid untuk mencetak generasi yang religius, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Setelah menyusun visi sebagai guru penggerak, dilanjutkan dengan merumuskan prakarsa perubahan, yakni mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan berpihak pada murid. Pada aksi nyata modul 1.3 ini ada 3 tahapan, yakni 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Refleksi. Pada tahap 1 perencanaan, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat. Dalam diskusi tersebut, saya memaparkan visi sebagai guru penggerak dan prakarsa perubahan. Setelah diskusi tersebut dilanjutkan dengan membuat perangkat pembelajaran. Dari diskusi dengan teman sejawat, dihasilkan bahwa akan diterapkan model pembelajaran discovery learning pada materi Plante kelas 10. Model pembelajaran discovery learning adalah proses pencarian pengetahuan yang dilakukan oleh siswa untuk menemukan suatu pemecahan masalah atau fakta. Dengan kata lain, siswa berusaha sendiri untuk mencari pengetahuannya demi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Pada proses diskusi dengan teman sejawat, dipilihlah model pembelajaran discovery learning karena karakteristiknya sesuai dengan prakarsa perubahan yang saya cetuskan, di mana karakteristik model pembelajaran discovery learning adalah 1. Pembelajaran dilakukan melalui proses eksplorasi dan pemecahan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. 2. Kegiatan pembelajaran berfokus pada siswa. 3. Proses belajar menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Pemilihan model pembelajaran discovery learning karena memiliki keunggulan: 1. Mendorong partisipasi aktif dan motivasi peserta. 2. Pembelajaran sesuai dengan kapasitas dan kecepatan peserta didik. 3. Mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta. 4. Menekankan pembelajaran pada proses bukan pada hasil. Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran discovery learning ada 6. Yang pertama, stimulus. Dalam tahapan ini, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik. Tahap yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan untuk
mengidentifikasi masalah yang menjadi bahan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik akan membuat hipotesis atau pertanyaan masalah yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Dalam tahapan ini, hipotesis yang telah tersusun, maka peserta didik bisa mulai mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis. Tahapan yang keempat adalah olah data. Pada tahapan ini, data dan informasi bila telah terkumpul, maka peserta didik selanjutnya akan menganalisis dan mengolah data. Tahap yang kelima yakni pembuktian. Dari hasil pengolahan data, kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat. Dan tahapan yang terakhir adalah generalisasi. Pada tahapan terakhir ini, peserta didik akan menarik kesimpulan dan bisa dijadikan prinsip umum pada semua kejadian atau masalah yang sama. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa agar pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya, Pak. Oh, alhamdulillah. Tentunya dengan kalian masuk semua di sini, kondisi kesehatannya dalam kondisi prima, siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah memasuki pada materi fungi, dan pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu Kingdom Plante. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. 3. Menggambarkan skema siklus hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. 4. Menyusun klasifikasi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. 5. Menjelaskan peranan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji bagi kehidupan. 6. Membuat poster mengenai tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Baiklah, setelah kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silahkan kalian semua dapat menyaksikan secara seksama video berikut ini.
Setelah kalian melihat tayangan video tadi, silahkan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis video tersebut sesuai dengan petunjuk pada UKB 7 kegiatan 1. Baiklah, waktu diskusinya telah selesai. Silahkan masing-masing kelompok dapat mengemukakan hasil diskusinya masing-masing. Saya Pak, saya Raffi di kelompok lantai. Tadi yang saya lihat itu ada pohon-pohon yang ukurannya besar, ada juga yang rumput-rumput yang ukuran kecil Pak. Saya bisa simpulin kalau itu tuh suatu bentuk keragaman dalam tumbuhan Pak. Terus juga ada keragaman lainnya, itu warna-warnanya Pak. Ada bunga yang warna pink dan juga warna lainnya. Tapi yang menarik buat saya, itu kenapa warna hijau daun itu didominasi oleh warna hijau Pak? Kenapa harus hijau? Kenapa nggak warna lainnya Pak? Terima kasih. Silakan, ada yang lainnya yang ingin mengemukakan pendapatnya. Saya Pak. Saya Victoria dari kelompok Animalia. Saya ingin menambahkan pernyataan dari kelompok Plantae. Seperti yang kita sudah nonton, tayangan video tadi terdapat berbagai jenis tumbuhan lumut, paku-pakuan, dan juga tanaman berbunga. Terima kasih. Saya Pak, nama saya Siti dari kelompok Pernista. Jadi berdasarkan tayangan video tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa tumbuhan itu memiliki berbagai macam peranan dalam kehidupan kita ini. Demikian, terima kasih. Penjelasan dari teman-teman kalian tadi luar biasa. Mari kita beri tepuk salut. Hebat. Kamu pintar. Salut. Dari tayangan video tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Jonathan. Tumbuhan kenapa memiliki banyak daun yang berwarna hijau? Ya, silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak, Ya, Tesalonika, silahkan. saya mau nanya Pak, apa yang akan terjadi kalau di dunia ini nggak ada tumbuhan Pak? Ada pertanyaan lainnya? Saya Pak. Ya, dan itu silakan. Apakah semua tumbuhan bisa berfotosintesis Pak? Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaannya satu persatu. Sekolah kita merupakan sekolah yang berwawasan lingkungan, di mana di lingkungan sekolah kita banyak ditemukan berbagai macam jenis keanekaragaman, baik tumbuhan lumut, tumbuhan paku, maupun tumbuhan berbiji yang dapat kita amati. Tetapi sebelumnya saya akan menugaskan kepada kalian semua untuk membuat rumusan masalah dan hipotesis yang nantinya akan dicari di lokasi observasi. Kegiatan menanya meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai dengan mengajukan hipotesis, di mana diawali dengan bimbingan secara langsung dari guru sampai dengan mandiri sehingga menjadi suatu kebiasaan. Siapa yang mau duluan mengemukakan rumusan masalah hasil diskusi kelompoknya?
Saya Pak, nama saya Hafiz dari kelompok Fungi dan saya akan memaparkan tentang rumusan masalah yang telah kami diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan lumut atau birofita. Yang kedua adalah bagaimana cara reproduksi tumbuhan lumut. Yang ketiga adalah bagaimana klasifikasi dari tumbuhan lumut itu sendiri. Dan yang terakhir ada bagaimana peranan tumbuhan lumut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terus bagaimana hipotesisnya dari rumusan masalah tersebut? Hipotesis yang telah kami diskusikan berupa tumbuhan lumut memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Lalu tumbuhan lumut dapat bereproduksi secara generatif maupun vegetatif yang kita namakan dengan metagenesis. Lalu tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lumut hati atau Hepaticopsida, lumut tanduk atau Anthoceropsida, dan lumut daun atau Biropsida. Dan yang terakhir adalah tumbuhan lumut berperan sebagai penyerap air dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu saja hipotesis yang telah kami diskusikan. Baik, terima kasih. Ada pendapat lainnya? Saya Pak, saya Williams akan mewakili kelompok Eubacteria untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Jadi dari apa hasil diskusi kami telah membuat rumusan masalah yang telah dibuat menjadi 4. Yang pertama, apa sajakah ciri-ciri dari Pteridophyta? Yang kedua, bagaimanakah reproduksi dari Pteridophyta? Yang ketiga, bagaimanakah pengklasifikasian Pteridophyta? Dan yang keempat, apa saja peranan Pteridophyta bagi kehidupan manusia? Jadi, jawaban sementara untuk rumusan masalah yang telah kami buat tadi adalah yang pertama, ciri-ciri dari Pteridophyta. Pteridophyta termasuk tumbuhan yang lebih tinggi dari Bryophyta tingkatannya, dengan ciri-ciri telah memiliki akar, batang, dan daun, serta memiliki ciri khas yaitu berspora. Yang kedua, reproduksi dari Pteridophyta. Reproduksi dari Pteridophyta kami duga adalah metagenesis, yaitu pergiliran antara fase vegetatif dengan fase generatif. Berikutnya yang ketiga, pengklasifikasian bagi Pteridophyta. Pteridophyta diklasifikasikan menjadi 4, yaitu paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, serta paku sejati. Dan yang terakhir, peranan Pteridophyta bagi kehidupan manusia. Untuk sementara ini kami dapat menyimpulkan bahwa Pteridophyta berguna bagi kehidupan manusia untuk tanaman hias di rumah atau di tempat-tempat sebagainya, serta kami yakin masih ada banyak lagi yang dapat digali dari manfaat Pteridophyta setelah kami melakukan survei di lapangan SMA Negeri 78 nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Penjelasan hasil diskusi kelompok kalian mengenai rumusan masalah dan hipotesis luar biasa. Mari kita beri applause buat teman kalian. Baik anak-anak, untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang sudah kalian buat dan membuktikan hipotesis yang sudah kalian buat dalam diskusi, kalian dapat melakukan pengamatan berbagai macam jenis tumbuhan di lingkungan sekolah. Nah, dalam pengamatan nanti kalian dapat menggunakan alat yang sudah saya siapkan. Kemudian data yang diperoleh kalian nanti dapat menganalisis dan membuat kesimpulannya. Kesimpulan yang nantinya kalian peroleh di lapangan, nanti kalian susun menjadi berbagai macam ide kreatif. Misalkan poster, kemudian seperti permainan, ataupun ide-ide yang menarik lainnya. Sehingga data yang kalian peroleh menarik untuk dipresentasikan di depan kelas. Data-data yang kalian peroleh dari lapangan, kalian dapat lengkapi dengan berbagai macam sumber. Misalkan dari perpustakaan, kemudian dari internet, atau berbagai macam sumber lainnya. Selain itu, media presentasi yang nantinya kalian buat harus yang menarik dan terbuat dari barang-barang yang tidak terpakai yang ada di lingkungan sekolah kita. Bagaimana, kalian siap? Siap. Selanjutnya kalian dapat melakukan pengamatan di lingkungan sekolah dan selamat bekerja. Nah,
Kegiatan pengumpulan data merupakan tahapan di mana peserta didik melakukan eksplorasi dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan benar atau salah. Di mana kegiatan ini meliputi menentukan sumber data, benda, dokumen, buku, eksperimen, dan menyimpulkan data. Daunnya namanya sporofil. Daun yang punya spora. Yang spora-sporanya itu Ini bukan baku. Daun yang punya spora itu namanya sporofil. Dia masukkan spora buat bereproduksi. kalau yang nggak punya spora? Yang kayak gini nih, dia tinggal di tumbuhan lain, menopang pertumbuhan lain, atau disebut dengan parasit. Buat bereproduksi. Jadi daunnya ada berapa jenis? Ada 2 jenis, Pak. Satu ya, Yang spora namanya sporofil, yang berspora. Yang satunya lagi tidak berspora, Pak. Untuk fotosintesis disebut sebagai tropofil. Oke, bagus ya. Dilanjutkan pengamatannya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, ini akar, makanya dia langsung Teman-teman, kita kan punya 4 rumusan masalah nih. Gimana kalau kita bagi-bagi tugas untuk cari informasi dari sumber yang berbeda? Oh yaudah, kalau kayak gitu saya cari ciri-ciri lumut di internet ya. Oke, yaudah kalau kayak gitu kita bertiga nyari reproduksi tumbuhan lumut di perpustakaan ya. Tapi kalau misalnya klasifikasi udah ada belum? belum. Belum kan, kalau kayak gitu biar saya aja deh yang nyari, di buku juga ada. Oke, berarti saya dapat tentang peranan biopita ya. Yuk kita kerjain tugas kita masing-masing. Oke. Jadi intinya si reproduksi lumut ini dia tuh mengalami perdidikan keturunan. Iya. Spora tersebut lalu akan tumbuh dan berkembang menjadi gametofit. Kan kita disuruh buat presentasi nih. Buat media presentasinya kita mau bikin apa nih? Oh, gimana kalau kita bikin mind map aja? Karena bisa gampang juga kalau misalnya kita bikinnya bagus. Tapi kalau mind map itu susah kalau harus pakai barang bekas. Iya, kita kan disuruh pakai barang bekas. Ada yang punya ide lain nggak? Kegiatan pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu kemudian ditafsirkan. Mode-mode itu apa? Oh iya. Wah, bikin apa nih? Bapak, kita lagi buat poster nih Pak. Oh, Kalau poster itu kan lebih gampang dari bahan-bahan bekas gitu Pak. Jadi kita milih buat bikin poster soalnya dari sini Pak. oh ini reproduksi. Iya. Terus Ada peranan. Ada peranannya. ini peranan. Iya, ada klasifikasinya juga, Pak. juga Pak. Klasifikasi. Jadi yang terpenting yang nanti dipakai untuk presentasi, gunakan barang-barang yang bekas, yang tidak terpakai, ya, terus yang bagus.
kreatif. Oke, siap ya? Siap, Pak. Mantap. Oke, lanjutkan. Selamat bekerja. Makasih, Pak. Ya. Nah, semua kelompok udah ngumpul semua di sini? Baik, kalau semuanya sudah siap untuk presentasi, mari semuanya kembali ke ruang kelas ya. Ruang kelas untuk presentasi masing-masing kelompok. Baiklah, setelah kita kembali lagi ke dalam ruang kelas ini, marilah kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok yang akan menampilkan hasil karyanya untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesisnya. Baiklah, untuk presentasi yang pertama diawali dari kelompok Fungi. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Biro Pita akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut. Nah, untuk ciri yang pertama, lumut ini berhabitat di tempat lembab dan merupakan peralihan antara taofita dan kromofita. Selanjutnya, lumut itu memiliki rizoid dan tidak memiliki pembuluh angkut. Dan untuk ciri terakhir, lumut memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada lumut hati, lalu yang kedua ada lumut tanduk, dan yang ketiga ada lumut sejati atau lumut daun. Kesimpulannya adalah lumut atau Biro Pita memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Lalu lumut dapat berproduksi secara generatif maupun vegetatif atau yang kita sebut dengan metagenesis. Lalu lumut juga terbagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Dan yang terakhir adalah lumut dapat berperan sebagai penyerap air dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eubacteria akan mempresentasikan tentang Pteridophyta yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah dia merupakan organisme multiseluler. Dan yang kedua adalah Pteridophyta merupakan makhluk hidup eukariotik atau memiliki inti sel. Dan yang ketiga, Pteridophyta itu bersifat fotoautotrof, yang berarti dia dapat membuat cadangan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Nah, jadi ciri keempat itu, Pteridophyta memiliki 2 jenis daun. Yang pertama namanya tropofil. Tropofil ini digunakan Pteridophyta untuk berfotosintesis atau mencari makanan. Yang kedua ada sporofil. Daun sporofil ini bisa menghasilkan spora. Nah, spora ini tuh digunakan untuk berkembang biak. Di dalam proses pembelajaran, guru mengamati proses presentasi dan diskusi kelompok, serta melakukan penilaian sikap dan penilaian kognitif, serta melakukan penguatan atau konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus buat kelompok ini. Baiklah anak-anak semuanya, setelah kegiatan pada hari ini kita lalui dari mulai diskusi kelompok, kemudian observasi lapangan, kemudian membuat media presentasi, dan kemudian diakhiri dengan presentasi di kelas, dapat saya simpulkan kegiatan pembelajaran tentang Kingdom Plantae sebagai berikut. Yang pertama adalah
Setelah saya simpulkan kegiatan pembelajaran Plante pada hari ini, silahkan di antara kalian ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran? Ya, Boni, silahkan. Terima kasih, Pak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha untuk berikan sedikit refleksi pada pembelajaran hari ini. Tumbuhan memiliki berbagai macam jenis, baik struktur maupun ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang memiliki daun menyirip, ada yang menjari. Semua itu memiliki berbagai potensi kebermanfaatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga, merawat, dan melestarikannya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan hasil karya kalian seperti poster bisa kalian tempel di mading sekolah ya, agar semuanya bisa melihat hasil karya kalian. Dan jangan lupa latihan soal yang terdapat dalam UKB kalian kerjakan di rumah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran biologi hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menerapkan model pembelajaran discovery learning pada proses pembelajaran, tahap terakhir atau tahap yang ketiga yakni melakukan proses refleksi. Pada tahap ini, saya menganalisis apa kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran yang saya terapkan agar dapat diperbaiki dan dikembangkan pada pembelajaran selanjutnya. Demikian pemaparan hasil aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Tergerak, bergerak, menggerakkan.